If I don't go, Hunter dies. So what? Do me a favor, Nina. Let's go. Run! Hai sobat semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tentunya sukses selalu. Kali ini saya akan membawakan alur cerita dari film aksi thriller futuristik berjudul Elevation yang rilis tahun 2024 dan disutradarai oleh George Nolfi. Film ini mengisahkan perjuangan sekelompok orang yang terjebak di dalam fasilitas pegunungan berteknologi tinggi saat sebuah ancaman mematikan mulai mengincar mereka. Mereka harus berpacu dengan waktu dan sistem yang makin kacau untuk bisa keluar hidup-hidup. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita cekidot ke filmnya. Cerita dibuka dengan siaran berita yang menjelaskan tentang bencana global yang benar-benar di luar nalar. Lubang-lubang raksasa muncul di berbagai belahan dunia akibat fenomena tanah ambles. Dan dari kedalaman lubang itulah muncul makhluk asing menyeramkan yang disebut Reaper. Para ilmuwan menduga kalau makhluk ini udah nongkrong di dalam sana selama jutaan tahun dan sekarang mereka bangun dengan satu misi, membabat-babat umat manusia. Cuma butuh waktu 2 bulan dan 95% populasi manusia sudah punah. Tapi ada satu hal unik, Reaper ternyata ogah nyerang siapapun yang tinggal di atas 8.000 kaki dari permukaan laut, sekitar 2,4 km. Bisa dibilang, makhluk ini fobia ketinggian, bro. Akibatnya, sisa 5% manusia yang beruntung mau nggak mau harus pindah dan bertahan hidup di tempat tinggi, salah satunya di pegunungan Rocky, Colorado. Tiga tahun setelah kemunculan para Reaper, cerita fokus ke seorang bocah bernama Hunter yang nekat turun ke bawah, batas aman, hanya buat cari buah. Tapi niat polosnya malah berbuntut horor, karena saat asik mantengin sekitar pakai teropong, tiba-tiba dia disambut wajah Reaper yang, ya nggak perlu dijelasin, lo pasti udah bisa ngebayangin seremnya. Untungnya, Hunter selamat dan langsung balik ke pengungsian mereka di ketinggian 8.460 kaki, tempat di mana masih tersisa 193 penyintas. Ia buru-buru cerita ke ayahnya, Will, dan janji nggak bakal ngelakuin hal gegabah itu lagi. I can't lose you. I need you to understand that. Di tempat itu juga ada Kathy, sahabat Will, yang biasa nemenin dia berburu rusa buat nyari makanan. Will pun curhat ke Kathy soal aksi Hunter tadi. Ternyata alasan sebenarnya si bocah turun bukan cuma nyari buah, tapi juga karena dia kangen sama almarhum ibunya. Lokasi itu adalah tempat di mana ibunya tewas 2 tahun lalu. Yaelah, kasihan juga ini anak kecil, belum bisa move on dari luka lama. He didn't just go there to see Red Rock. It's the last place he saw his mother. Waktu Will pulang sambil bawa hasil buruan, dia sempat mampir ke rumah Nina, tetangganya yang kerjaannya ngulik-ngulik senjata. Nina ini juga penyintas, sekaligus ilmuwan yang lagi obsesif nyari bahan peluru yang bisa nembus kulit Reaper, yang sampai saat ini bahkan rudal aja, mental kayak dilempar ke lereng. Malamnya, Will dikagetin saat Hunter mendadak sesak napas. Ternyata bocah ini punya asma kronis, dan mereka hanya punya 1 filter oksigen tersisa. All right. Deep breaths.
Oh, I love you, man. Masalahnya, rumah sakit terdekat letaknya jauh di bawah, di tengah zona merah, tempat di mana Reaper berkeliaran bebas. Besoknya, Will tetap berusaha tenang dan ngajak Hunter ngerawat kebun kentang mereka di belakang rumah. Dari situlah mereka bisa barter kentang dengan makanan kaleng yang masih tersisa kayak makaroni atau sereal kadaluarsa. Happy birthday. Tapi malam itu, serangan asma kembali datang dan karena filter udah habis, Will cuma bisa nyuntik anaknya dengan obat penenang biar nggak panik. Akhirnya Will sadar, dia nggak punya pilihan lain selain turun ke zona merah buat cari filter oksigen. Dia pun datangi Nina minta tolong. Tapi karena peluru tembus Reaper masih sebatas wacana, Nina menolak. In Boulder will have a crate of them. But if I don't go, Hunter dies. Me. So what? Do me a favor, Nina. Let's go. Let's die together. You've studied them for years. Merasa mentok, Will pun nekat menyeret masa lalu. Nyebut-nyebut soal istrinya yang dulu tewas dalam misi ilmiah bersama Nina. Ternyata dulu mereka bertiga. Will, istrinya, dan Nina adalah bagian dari tim ilmuwan yang mencoba melawan Reaper secara intelektual. Namun karena insiden tragis, cuma Nina yang selamat. You owe me this much. For Tara. Even if you make it there, they'll be there waiting for you. Setelah Will pergi, Nina mulai mikir dan menunjukkan progres baru. Sebuah kompas yang dimodif jadi alat deteksi Reaper. Setelah ambil keputusan bulat, Will pulang ke rumah dan segera menitipkan Hunter ke tetangga. Besok paginya, dia langsung menuju tempat penyimpanan senjata. Tempat ini memang bebas diakses siapapun, asalkan untuk kepentingan bareng-bareng alias urusan nyawa umat manusia. Di luar dugaan, Kathy nongol dan menawarkan diri buat ikut. You can't go out there alone. You need a partner to watch your back. Right, Nina's going with me. Sementara Nina udah nunggu sambil siap-siap. Trio ini bakal jalan bareng dalam misi perjalanan nekat menuju rumah sakit di tengah zona merah. Sebelum berangkat, Nina nunjukin hasil inovasinya tadi malam, kompas anti-Reaper. Bukan kompas biasa, alat ini bisa mendeteksi keberadaan Reaper dari jarak sekitar 800 meter. Karena tubuh Reaper ternyata ngeluarin medan magnet yang lumayan kuat. Jadi, dengan alat ini, setidaknya mereka bisa tahu kapan harus lari. Kalau nggak bisa lari, terbang aja kayak Superman. Baru jalan beberapa menit di zona merah, ketiganya nemuin bangkai kendaraan militer sisa perang lawan Reaper. Situasi sempat panas gara-gara Kathy pengen buru-buru cabut, sementara Nina malah asik ngamatin sisik Reaper yang nempel di reruntuhan. Untung Will bisa netralin suasana sebelum debat berubah jadi berantem. Dalam perjalanan itu pula, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa ekor kuda masih hidup dan bebas berkeliaran. Dari situ mereka mulai sadar kalau Reaper hanya menyerang manusia, bukan hewan. Misteri makin dalam, bro. Tiba di area yang ada kereta gantung, Nina mendeteksi kalau ada Reaper mendekat. Langsung panik, Kathy kabur duluan, lari sendirian ngebut ke garis aman yang masih jauh. Will dan Nina milih naik kereta gantung yang syukurnya masih nyala. Tapi karena Reaper masih terus ngejar, Kathy akhirnya panik balik dan nekat manjat tiang buat nyusul naik bareng mereka.
Lagi-lagi, nasib nggak mau kompromi. Peluru Nina habis, Reaper makin dekat, dan saat mereka hampir sampai, tali kereta putus. Mereka bertiga terjun bebas kayak main roller coaster, dan malam itu, mereka nginep di penginapan terbengkalai. Sambil mengatur napas, mereka bahas hal paling absurd yang baru mereka sadari. Reaper tidak pernah menyerang hewan. Info ini bikin kepala makin puyeng. Makin banyak dah tuh teori-teori liar yang muncul di pikiran mereka semua. Aduh, bikin pusing aja lubang. So how do we take our place back? They came out of nowhere, all at once. Besok paginya, mereka lanjut jalan dan sampai di terowongan bekas tambang. Menurut Will, jalan masuk dan keluarnya masih di atas 8.000 kaki, alias aman. Tapi Nina tetap waspada, takutnya hitungan mereka salah. Meski ragu, mereka tetap masuk karena, ya, udah nanggung banget bro. Let's go. Dengan modal senter helm tambang, mereka masuk ke terowongan gelap gulita. Tapi ujung jalan ternyata buntu dan dikunci rapat. Will lalu nemuin jalur alternatif. Sayangnya, itu menurun ke bawah, udah jelas masuk zona berbahaya. Tapi karena udah kelewat jauh, Nina akhirnya pasrah ikut. Begitu sampai di bawah, sesuatu mulai terasa ganjil. Suara, gerakan, hawa mencekam. Tiba-tiba muncullah Reaper dengan ciri khas tentakelnya yang bercahaya. Digunakan buat deteksi karbon dioksida yang diembuskan manusia. Mereka coba tahan napas. Tapi apalah daya, nggak bisa lama-lama juga. Reaper sadar dan langsung menyerang. Kathy jadi korban pertama. Will dan Nina cuma bisa menyaksikan dengan mata nanar, tak berdaya. Akhirnya mereka berhasil keluar dari jalur tambang, kembali ke atas garis aman. Dalam kondisi babak belur dan mental tercabik, Will dan Nina jalan terus, sampai nemu sebuah pondok tua lengkap dengan mobil sheriff yang udah parkir di sana selama 3 tahun. Mereka mutusin buat nginep di situ. Malam itu, Will dan Nina akhirnya ngobrol lebih dalam soal segala hal, terutama tentang apa yang Nina sembunyikan selama ini. Jadi begini, seperti yang udah kita tahu, Nina nih bukan orang biasa. Dia adalah peneliti yang sampai sekarang masih ngotot ngeyel maksa. Intinya mah bodo amat tah, nyari cara buat ngebunuh Reaper. Berdasarkan risetnya, kulit Reaper ternyata dilindungi lapisan listrik statis, semacam medan pelindung biologis. Tapi kalau peluru bisa dilapisi magnesium oksida. Nina yakin mereka punya peluang buat nembus lapisan itu dan ngalahin Reaper. Dan kalau itu berhasil, umat manusia nggak perlu lagi ngungsi ke dataran tinggi demi sekadar hidup. A magic bullet. Literally a magic bullet. It's not magic, it's science. It's a guess. Keesokan harinya, dengan modal mobil tua, yang penting mah kata dia masih bisa jalan. Will dan Nina langsung tancap gas menuju rumah sakit. Misi mereka jelas, nyelamatin Hunter. Begitu tiba, mereka langsung masuk dan bergerak cepat. Nggak ada waktu buat mikir. Will akhirnya nemu beberapa tabung oksigen. Tapi sialnya, serangan Reaper datang tanpa aba-aba. Namun kali ini Will nggak cuman jadi pelarian. Dia berhasil membunuh satu Reaper setelah menebak dengan nekat
Dia nembak tabung berisi magnesium oksida dan Reaper hancur. Teori Nina makin solid. Campuran magnesium oksida emang bisa jadi kunci. Masalahnya, bahan magnesium dalam bentuk cair cuma tersedia di lab lama milik Nina yang jaraknya lumayan jauh dari lokasi mereka sekarang. Tanpa buang waktu, mereka langsung lanjut perjalanan ke sana. Setelah sampai, Nina minta waktu 5 menit aja buat nyiapin peluru eksperimennya. Tapi alih-alih kasih Nina ruang fokus, Will malah angkat topik personal. Dia nemu foto keluarga Nina yang udah meninggal dan malah mulai ngobrol soal tragedi masa lalu. Suasana jadi mellow dan konsentrasi Nina pun ikut keganggu. The worst part is I chose not to go to that game. I'm sure you've had the same thought about Tara. Selesai bikin peluru, Nina langsung uji coba pada sampel kulit Reaper yang udah dia bawa. Hasilnya, belum berhasil juga, tapi Nina bukan tipe yang gampang nyerah. Dia bilang akan terus coba campuran kimia lain dan nyuruh Will buat pulang duluan demi keselamatan Hunter. I won't need your help to get back. I'll be on the road right behind you. There's no point in you dying here with me. Go. Go be with Hunter. Will pun berangkat, sementara Nina kembali tenggelam dalam eksperimen. Dia mulai campur bahan-bahan lain di lab sampai akhirnya ada secercah harapan muncul ketika salah satu campurannya menghasilkan reaksi saat dipanaskan. Tapi sebelum kita tahu hasil akhirnya, kamera balik lagi ke Will. Dalam perjalanan, ban mobil Will bocor dan mobilnya terguling sebelum sempat menyentuh garis aman. Beberapa Reaper mulai berdatangan dan Will terpaksa lari naik ke bukit. Tapi karena kontur tanahnya susah, berbatu dan curam, dia kejebak. Cuma 1 meter lagi menuju zona aman. Dan entah datang dari mana, Nina tiba-tiba muncul, lengkap dengan peluru baru, hasil eksperimen yang ternyata berhasil. Dia nembak Reaper, dan boom! Monster itu tewas seketika. Disitulah rahasia besar akhirnya terungkap. Reaper ternyata bukan makhluk hidup, mereka adalah mesin alias robot. Penemuan ini bikin teori Nina tentang invasi alien makin masuk akal. Karena Reaper nggak pernah tidur, kagak pernah nafas gokil emang, dan nggak pernah naik lebih dari 8.000 kaki. Mungkin karena mereka diprogram begitu, entah oleh siapa. Yang jelas, bukan makhluk bumi. That's not a living creature. That's programming. By who? Meski soal kenapa 8.000 kaki masih jadi tanda tanya, satu hal udah pasti, manusia kini punya senjata untuk melawan. Radiator blew half a mile back. Will kembali ke pengungsian dan langsung menemui Hunter. Di sisi lain, Nina mengibarkan bendera putih, bukan tanda menyerah, tapi sebagai simbol harapan dan awal perlawanan baru. Mereka pun mulai memproduksi peluru massal berbasis formula yang Nina temukan. Ini jadi titik balik besar, sebuah awal baru untuk umat manusia yang tersisa. Tapi seperti biasa, akhir cerita nggak pernah benar-benar tenang. Di langit malam itu, muncul sebuah benda asing jatuh dari langit.
kemungkinan besar alien lain datang, membawa cara baru untuk menguasai planet bumi. Ya, ending yang sangat-sangat nilai sendiri aja bos, dan film pun tamat. Wah, gimana nih filmnya? Seru kagak? Seru dong ya, pastinya. Bagi teman-teman yang ada keperluan lain, boleh meninggalkan video ini. Eits, subscribe sama like-nya dulu dong. Jangan lupa komen juga. Yang mau lanjut, kali ini saya akan beri ulasan terkait film yang baru saja kita tonton barusan dari sisi sinematografi. Elevation 2024 menyuguhkan pendekatan visual yang cukup ambisius untuk ukuran film survival sci-fi dengan skala menengah. Shelley Johnson, sinematografer yang sebelumnya dikenal lewat karyanya di film seperti Captain America, The First Avenger, kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam memaksimalkan lanskap alam sebagai elemen naratif. Lokasi pegunungan tinggi yang digunakan dalam film ini tidak hanya menjadi latar, tetapi juga hadir sebagai karakter yang hidup, keras, dingin, dan tak termaafkan. Johnson mengeksplorasi kontur alam itu dengan framing luas dan komposisi horizon yang memberikan rasa keterasingan dan bahaya yang konstan. Banyak adegan diambil dalam long take atau tracking shot dengan bantuan drone yang menyoroti betapa kecil dan rentannya para karakter di tengah hamparan dunia pasca apokaliptik. Kamera tidak berusaha memanipulasi emosi secara berlebihan. Justru, ia seakan membiarkan penonton menyerap realitas keras dari ketinggian ekstrim. Desaturasi warna digunakan dengan halus, menciptakan tone yang dingin dan minim saturasi. Khas film survival yang ingin menekankan atmosfer keputusasaan tanpa berteriak-teriak secara visual. Cahaya alami, khususnya cahaya pagi dan sore, dimanfaatkan secara maksimal. Adegan-adegan menjelang malam saat kabut turun dan visibilitas menurun memperkuat rasa genting tanpa harus mengandalkan efek suara berlebihan. Salah satu kekuatan utama sinematografinya adalah bagaimana cahaya dan ruang digunakan untuk menyampaikan dinamika psikologis karakter. Ketika karakter utama berada di tempat taman atau bersama keluarga, frame terasa lebih stabil dan hangat. Namun saat mereka menjauh ke medan misi, framing menjadi lebih terbuka, warna lebih pudar, dan pergerakan kamera lebih gelisah. Teknik handheld muncul di momen aksi jarak dekat atau ketika para karakter berhadapan dengan makhluk misterius, memberi sensasi dokumenter dan insting bertahan hidup yang mentah. Dalam banyak adegan, kamera ditempatkan rendah dan sedikit miring untuk menunjukkan ketidakseimbangan psikologis, menekankan bahwa dunia di luar zona aman, mereka adalah ruang yang tidak dapat diprediksi. Kehadiran makhluk Reapers juga didukung oleh pencahayaan strategis yang sengaja menyembunyikan bentuk utuh mereka, menjaga misteri dan ketegangan tetap tinggi. Johnson menggunakan siluet, bayangan bergerak, dan refleksi di air atau kaca pecah sebagai cara memperlihatkan eksistensi ancaman tanpa memperlihatkannya secara langsung. Sebuah pendekatan visual yang lebih halus dibanding efek CGI frontal yang sering kita lihat di film-film sejenis. Dengan durasi film yang relatif pendek, Elevation tidak mengandalkan kejar-kejaran atau ledakan bombastis, tetapi memilih untuk membangun ketegangan secara visual. Ini membuat pengalaman menonton terasa lebih atmosferik dan reflektif. Film ini tidak hanya memperlihatkan orang-orang yang berlari dari ancaman, tapi juga bagaimana ruang di sekitar mereka memberi tekanan konstan. Dan itu semua tercapai lewat desain visual yang rapi dan penuh kontrol. Demikian ulasan yang bisa saya sampaikan. Gimana teman-teman, setuju nggak nih? Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Ya, teman-teman. Saya berterima kasih banyak bagi siapapun yang sudah memencet subscribe dan like-nya. Jangan lupa komen juga dong terkait pendapat teman-teman. Terus ikuti channel Tukang Film. Dadah.